Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus. Kali ini kita akan belajar ilmu nahwu dengan metode cepat untuk yang pertemuan yang kedua kalinya. Langsung saja silahkan lihat ke papan tulis. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan ciri-ciri dari huruf, kalimah, dan kalam. Sekarang saatnya kita bahas satu persatu. Pertama kemarin adalah huruf. Nah, huruf seperti alif, ba, ta, dan seterusnya disebut huruf hijaiyah. Ini tidak akan kita bahas lagi. Selanjutnya, kalau ada dua huruf atau lebih, yang disusun jadi satu sehingga mempunyai arti disebut kalimah. Kemarin sudah di part 1. Sekarang masuk ke pembagian kalimah. Kalimah di sini dalam bahasa Indonesia disebut kata. Kalimah ada 3 macam. Pertama adalah kalimah isim. Kalimah isim. Kalimah isim artinya adalah kata benda, atau juga bisa kata sifat, tapi mungkin lebih banyak ke kata benda. Jadi isim adalah kata benda atau kata sifat. Benda itu sendiri ada 2 macam. Bisa benda hidup dan ada benda mati. Maaf, benda mati. Contoh benda hidup, manusia, termasuk nama-nama manusia. Misalkan namanya Ahmad. Ahmad adalah nama orang, berarti benda hidup. Kalau benda hidup berarti kalimah isim. Atau nama yang biasa dalam ilmu nahwu, Zaid. Zaid nama orang, berarti masuk benda hidup, berarti kalimah isim. Atau kalau perempuan nama Fatimah. Fatimah ini adalah benda hidup. Kalau benda hidup berarti Fatimah adalah kalimah isim. Atau selain manusia juga bisa benda hidup. Contohnya hewan. Misalkan bakorun. Bakor ini maknanya sapi. Bakor sapi berarti benda hidup. Kalau benda hidup berarti kalimah isim. Bakor kalimah isim. Contohnya lagi ghanam, artinya kambing. Kambing berarti benda hidup. Kalau benda hidup berarti pasti kalimah isim, dan lain-lain. Yang kedua, benda mati. Benda mati, benda tidak bernyawa. Contohnya baitun. Baitun artinya rumah. Rumah berarti benda mati. Kalau benda mati berarti kalimah isim. Baitun pasti kalimah isim. Contohnya lagi kursiyun. Kursiyun artinya kursi, tempat duduk itu. Kursi berarti benda mati. Kalau benda mati berarti kursiyun adalah kalimah isim. Contohnya lagi kitabun. Kitabun di sini artinya buku. Buku dalam bahasa Arab namanya kitab. Kitab buku adalah benda mati. Kalau benda mati berarti kitabun adalah kalimah isim. Saya kira itu tidak sulit. Jadi semua benda adalah kalimah isim, baik benda hidup atau benda mati. Sekarang yang kedua adalah kata sifat. Kalau ini tadi benda, sekarang sifat. Contohnya sifat kabirun. Kabirun artinya besar. Besar. Kabirun artinya besar. Besar bukan benda tetapi kata sifat. Kalau kata sifat berarti juga kalimah isim. Atau
Akbar. Akbar ini kata sifat yang paling besar atau yang maha besar atau yang lebih besar, berarti kata sifat. Kalau kata sifat berarti akbar kalimah isim. Hasan, bukan nama orang kayak ini. Hasan, orang yang bagus, orang yang baik. Hasan, yang bagus, yang baik adalah kata sifat. Kalau kata sifat berarti Hasan pasti kalimah isim dan lain sebagainya. Jadi misalkan ada contoh seperti ini. Benda ini tadi kita benda hidup atau nama juga bisa. Lebih dipermudah. Allahu Akbar. Kita mau mengetahui Allahu Akbar. Kalimah apa? Allahu adalah nama. Kalau nama kalimah apa? Berarti kita masukkan kalimah isim. Cuma karena Allah jangan disebut benda. Kalau manusia silahkan disebut benda. Berarti nama. Berarti semua nama. Nama orang, nama binatang dan lain sebagainya pasti kalimah isim. Jadi benda atau nama. Sedangkan akbar, maha besar adalah kata sifat. Berarti kalimah isim. Jadi Allah kalimah isim karena kata benda dan akbar kalimah isim karena kata sifat. Contohnya lagi, Zaidun jamilun. Zaidun jamilun. Zaid itu tampan. Zaidun artinya Zaid nama orang. Berarti benda hidup. Kalau benda hidup berarti kalimah isim. Jamil yang tampan, yang ganteng berarti kata sifat. Kalau kata sifat berarti jamilun kalimah isim. Jadi Zaid kalimah isim karena kata benda atau nama. Sedangkan jamil kalimah isim karena kata sifat. Selanjutnya kita masuk kalimah yang kedua adalah kalimah fi'il. Fi'il di sini artinya kata kerja. Kata kerja atau pekerjaan. Kata kerja atau pekerjaan. Ini saya hapus dulu. Contohnya qoro'a. Artinya membaca. Membaca itu kata apa? Apakah kata benda, sifat atau kerja? Oh, ini kata kerja. Berarti qoro'a adalah kalimah fi'il. Kataba. Kataba artinya adalah menulis. Menulis ini kata apa? Oh, kata kerja. Kalau kata kerja berarti kataba adalah kalimah fi'il. Apalagi jalasa. Jadi kerja itu bukan hanya kerja cari duit. Pokoknya setiap pekerjaan atau perbuatan. Jalasa artinya duduk. Duduk itu kata apa? Kata kerja. Kalau kata kerja berarti kalimah fi'il. Sudah paham ya saya kira? Selanjutnya yang ketiga adalah kalimah huruf. Ini artinya kata depan. Atau boleh kata penghubung juga boleh. Kata depan, kata penghubung itu bagaimana? Kata depan yaitu yang tidak bisa ditaruh di belakang. Kata penghubung yaitu yang berada di antara dua kata. Contohnya min. Nah, min ini artinya dari. Kata dari ini tidak mungkin ditaruh di belakang. Pasti di tengah-tengah. Pasti di depan atau di tengah. Bahkan yang kalau disebut penghubung bisa, dia di tengah. Berjalan dari masjid, pulang dari sekolah, pulang dari pasar dan lain sebagainya. Ini disebut kata depan atau kata penghubung dalam bahasa Arab, berarti min adalah kalimat huruf. Contohnya lagi bi, dengan. Dengan adalah kata penghubung atau kata depan. Dia bukan kata benda, bukan kata sifat, juga bukan kata kerja, berarti kalimat huruf. Wa artinya dan.
Ini juga sama, dan ini posisinya pasti di tengah-tengah antara dua kata, karena dia adalah kata penghubung. Berarti wa adalah kalimah huruf, bukan isim, bukan fi'il. Karena wa bukan benda, juga bukan kata sifat, juga bukan kata kerja. Jadi intinya selain kata benda, kata sifat, kata kerja pasti masuk dalam kalimah huruf. Seperti wa dan bi dengan, min dari, fi artinya di. Ini semua adalah kalimah huruf. Jadi kalau dalam kitab-kitab seperti Jurumiyah disebutkan bahwa kalimah huruf adalah selain kalimah isim dan kalimah fi'il adalah kalimah huruf. Jadi istilah huruf ini ada dua. Pertama adalah huruf yang ini dan huruf yang ini. Ini jangan sampai kita salah paham. Huruf yang di atas, yang seperti pertemuan pertama dulu, adalah huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Ini disebut huruf hijaiyah, dan ini belum termasuk kalimat karena ini tidak mempunyai arti, tidak tersusun dan tidak mempunyai arti. Tapi untuk huruf yang bawah ini tidak sama dengan ini. Ini adalah kalimat, ini bagian dari kalimat, dan ini pasti mempunyai arti. Jadi beda. Kalau huruf yang ini bukan huruf yang ini, tapi termasuk kalimat, punya arti. Min punya arti dari bi dengan wa dan fi, di dan lain sebagainya. Beda dengan ini. Ini alif, ba, ta tidak mempunyai arti. Jadi harus bisa membedakan. Inilah sekilas tentang pengertian dan contoh-contoh kalimat yang jumlahnya ada 3 macam. Saya kira dari keterangan sedikit ini sudah bisa dipahami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.